warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok perkalian akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tugas trigonometri. Dan berikut adalah nama-nama anggota yang akan membacakan soal dan jawabannya. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Altaf. Di sini saya akan membacakan soal dan jawaban untuk nomor 4. Diketahui tan A sama dengan sisi depan per sisi samping sama dengan 4/3. A. Gambarlah dua segitiga siku-siku yang berbeda, namun tetap memenuhi nilai perbandingan tersebut. B. Apakah ada lebih dari dua segitiga yang memenuhi nilai perbandingan tersebut? Jelaskan alasanmu. Jawaban yang A adalah di segitiga yang pertama, nilai perbandingannya itu untuk sisi depannya 8 cm, sisi sampingnya 6 cm. Dan untuk segitiga yang kedua, sisi depannya 14 cm, sisi sampingnya 10,5 cm. Yang B, ada lebih dari dua segitiga yang memenuhi nilai perbandingan tersebut. Alasannya, karena ukuran segitiga dapat berubah asalkan perbandingan panjang sisinya sama, maka hasil tan A juga akan tetap sama. Nomor 5 akan dibacakan jawabannya oleh Jamal. Seorang ahli perencana kota perlu membangun jalan dari titik B ke titik A. A. Cari panjang jalan yang perlu direncanakan untuk menghubungkan titik B ke A. B. Cari nilai perbandingan antara jarak titik C ke A dengan jarak titik C ke B. Catatan: nilai ini adalah nilai perbandingan trigonometri sinus. C. Cari nilai perbandingan antara jarak titik A ke B dengan jarak titik C ke B. Catatan: nilai ini adalah nilai perbandingan trigonometri kosinus. D. Jika segitiga ABC dan segitiga ADC sebangun, cari panjang CD. Jawaban: di sini kita sudah tahu bahwa BCA adalah 45 derajat. Untuk mencari panjang jalan yang perlu direncanakan untuk menghubungkan titik B ke A, kita bisa menggunakan nilai tanggen BCA, yaitu tan 45 derajat. Tan sama dengan sisi depan per sisi samping. A. Tan 45 derajat B A per CA 1 sama dengan X per 814. X sama dengan 114. Jadi panjang jalan yang perlu direncanakan untuk menghubungkan titik B ke A adalah 814 meter. B. Perbandingan antara C ke A dengan titik C ke B adalah sebagai berikut. KA per CB sama dengan 814 per 1162. KA per CB sama dengan 407 per 581. Jadi nilai perbandingan antara jarak titik C ke A dengan jarak titik C ke B adalah 807 per 581. C. Perbandingan antara titik A ke B dengan titik C ke B adalah sebagai berikut. AB per CB sama dengan 814 per 1162. AB per CB sama dengan 407 per 581. Jadi nilai perbandingan antara jarak titik A ke B dengan jarak titik C ke B adalah 407 per 581. D. Segitiga sebangun memiliki perbandingan nilai sisi yang sama karena segitiga ABC dan ADC mempunyai satu sisi yang sama panjang, yakni sisi CA sama dengan 814 cm. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa panjang CD adalah sama dengan panjang BC. Jadi panjang sisi CD sama dengan panjang BC, yaitu 1162 meter. Di sini saya akan membacakan pertanyaan nomor 6 dan dijawab oleh Ripan. Seorang teknisi sedang memperbaiki sebuah menara pemancar yang mempunyai tinggi 150 meter. Jarak antara titik B dan D adalah 125 meter. A. Jika sudut yang terbentuk oleh kedua tangga adalah 600, hitung jarak BC. B. Cari jarak juga CD. A. 60 derajat sama dengan AC per BC. Akar 3 sama dengan 150 per BC. BC sama dengan 150 akar 3. Titik akar 3 per akar 3. BC sama dengan 150 akar 3 per 3. BC sama dengan 50 akar 3 meter. B. BC tambah CD sama dengan BD. CD sama dengan BD kurangi BC sama dengan buka kurung 125 kurangi 50 akar 3
meter sama dengan 38,9 meter. Nomor 7 akan dibacakan jawabannya oleh Riana. Standar sudut mendarat pesawat yang direkomendasikan untuk kenyamanan dan kemulusan adalah 3. Jika pesawat sedang berada di ketinggian 600 meter, berapa jarak antara posisi pesawat sekarang dengan posisi pendaratannya yang ideal? Tan 0 sama dengan sisi depan per sisi samping, maka tan 3 derajat sama dengan 600, 0,05 sama dengan 600 per X, X sama dengan 600 per 0,05, X sama dengan 12.000. Jadi jarak antara posisi pesawat sekarang dengan posisi pendaratannya yang ideal adalah 12.000 meter. Saya Dwi Amelia Nuraini akan menjelaskan soal nomor 8. Seorang ahli bangun perlu mengukur jarak sungai untuk mempersiapkan pembangunan jembatan. Pertama, ahli bangun tersebut memberikan tanda di titik awalnya dan melihat ada pohon besar di seberang sungai. Ia kemudian berjalan sambil mengukur jarak sampai posisinya sejajar dengan pohon. Jarak yang baru saja ditempuh adalah 400 meter. Ia kemudian kembali ke titik awal sudut perputaran arah ke posisi pohon dengan theodolit. Ia mendapatkan sudut sebesar 31 derajat. A. Tentukan panjang rancangan jembatan yang seharusnya berdasarkan informasi yang ada. B. Untuk memastikan perhitungannya tepat, ahli bangun memilih titik awalnya berbeda dan mengukur jarak serta sudutnya. Ia mendapatkan sudut perputaran 36 derajat serta jarak 330,8 meter. Tanpa melakukan perhitungan matematika, berikan penjelasan strategi yang digunakan ahli bangun tersebut tepat atau tidak tepat. Jawaban A. Tan 31 derajat sama dengan BC per AC, 0,6 sama dengan DC per 400. BC sama dengan 400 kali 0,6 sama dengan 240 M. B. Tan 36 derajat sama dengan BC per CD, 0,726 sama dengan BC per 330,8. BC sama dengan 330,8 kali 0,726 sama dengan 240,16 M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Julianti dari kelas 10-7. Saya akan menjelaskan pertanyaan dari nomor 9. Dimas sedang mencoba mencari tinggi tiang bendera dengan bantuan teman dan alat busur. Ia memperkirakan sudut yang terbentuk antara kepala dan ujung tiang bendera adalah 34 derajat. A. Jarak antara Dimas dan tiang bendera adalah 52 cm. Cari panjang sisi depan berdasarkan sudut dan jarak yang diketahui. B. Teman Dimas beranggapan bahwa jawaban di bagian A merupakan tinggi tiang bendera yang sesungguhnya. Dimas tidak setuju dengan pertanyaan itu. Bagaimana pendapat kalian? Jelaskan alasannya. Jawabannya adalah 62 per sin 56 sama dengan S depan per sin 34. A. S depan sama dengan sin 34 kali 52 per sin 56 sama dengan 0,556 kali 52 per 0,829 sama dengan 35 cm. B. Tidak setuju dengan teman Dimas karena tinggi tiang sesungguhnya adalah sisi depan 4 tinggi Dimas.